Itu ada sana. Mana mana? Astaga. Ciao, mi telefonku. Baru kasih pindah paling barang dalam mak. Karena tamu-tamu itu nanti datang-datang sudah beres ini. Ini memang untuk tuan podcast. Linknya, link YouTube. Mana nih? Kategori pendidikan toh? Apa? Kategorinya ini pendidikan. Inspirasi. Nggak ada kategori itu sih. Oh, iya. Satu lagi yang saya mau cari. Ahmad. Ini baru datang, baru kerja. Biar biar minta lambat apa apa ya. Baru Oke. kerja. Masuk lagi, bu di zoom dulu. Ibu-ibu ini kenapa Zoom kan begini muncul? Astaga. Sekir kemarin sudah lagi on lewat laptop. Salah, salah, salah. Yang mana yang saya tulis Zoom-nya? Oh, ini paling salah kita. Eh, apa ini? Ini. Pakai headset. Hah? Pakai headset supaya Mana headsetnya? headset tak supaya oke Silvan lagi ya. Oke. Ini kenapa bikin? Kenapa? Ada suara tak? Sambil ini klik dulu. Klik. Klik satu kali. Ini coba ini ya. Ini kenapa pakai ini background? Kalau saya masuk di sini mas, Coba perbesar aja perbesar. Masalahnya itu makanya saya menghadap sini baru kasih gitu. Ya, ibu. Coba siap dulu, satu jam saya kayak ini mau, kamera ini. Tidak ada masalahnya jauh. Ini ya. Di situ yang pada, putar yang pada. Coba. Putar nih. Apa ini? Nah dia begitu baru ada 300 sampai 200. Nah, jelas tak? Bagaimana kacanya saya kasih kembali ke Dalam ini. Mana tak? Biasanya ada loh. Mana ini? Dia suka lupa ini. Bagus ini. Itu kamera cabut itu anu. kameranya? Iya, bagus dia, bagus dia, bagus dia. Coba bicara Ki. Pakai headset bu, Hah? supaya Kan headset ini yang besar.
lihat begitu Mardiatus Solviha. Nah, lihat begitu Mardiatus Solviha. Ih, kenapa bisa? Selama ini. Oh, astaga. Ih, kenapa bisa? Selama ini. Kenapa tidak suara keluar, Bu? Tidak suara keluar. Oh, oh iya, mau diparik. Selama ini. Kenapa tidak suara keluar, Bu? Tidak suara keluar. Oh, oh iya, mau diparik. Kenapa? Kenapa pakai HP? Oh, oh iya. Dan nanti ada telepon masuk atau apa kan mengganggu. Kita sudah kasih kita link YouTube no. Sudah kasih kita link YouTube. Krisna Tiadna Sari Allo mau masuk. Nanti ada telepon masuk atau apa kan mengganggu. Masuk. Kita sudah kasih kita link masuk. Kalau masuk itu Krisna Tiadna Sari Allo mau masuk. Nanti ada telepon masuk. Kalau masuk kan nanti admin kak. Tidak gimana? Mau bertanya. Kalau masuk itu Krisna Tiadna Sari Allo mau masuk. Kalau masuk kan nanti admin. Terima kasih Krisna sama Mardia. Sebentar ya. Menurut si Ahmad, ini sekarang kan waktu Amerika itu jam 9 malam. Jadi dia tuh baru pulang kerja. Iya, jadi di Amerika sekarang tuh hari Kamis. Kamis tanggal berapa hari ini? Oh, tanggal 13. Iya, tanggal 13. Iya, tanggal 13. Sekarang kan hari tanggal 14. Kenapa kau coba kasih minta tadi? Muka baru bangun. Ini muka baru bangun tidur. Risna, kita belum ujian. Nggak ada dengar kayaknya Kak. Dia pergi mandi. Bagaimana tesis selesai? Iya, Iya Kak. tesis dah. Maafkan Kakak, ada baby. Bodoh, nggak apa-apa sih. Apa? Sulaiman Atasi. Habis ini kita pergi ngopi ya.
Masih. Oke. Baik, tak. Jadi kamera aku di sini aku matikan kah? Ada cara. Dua kamera dong berarti. Enggak. Di Zoom. Oh, di Zoom yang kelihatan begitu, tapi di YouTube. Di Zoom yang dia kok. Oke. Flawless. Flawless. Oke. Gimana? Cara masuk ya? Gimana? Bagaimana nih? Astagfirullah. Cocok ini. Akmal ya, masuk Akmal ya. Masuk nih. Akmal. Akmal Munji sudah? Oke nah? Oke, 3, 2, 1 saya masuk nih. Karena miring itu. Iya. Selamat pagi Mas Ahmad, Assalamualaikum. Di sini ada teman-teman dari S2 Bisnis Strategik Unhas. Nanti teman-teman yang lain juga bisa bergabung di YouTube. Mas Ahmad bisa mendengarkan suara saya? Halo. Mas Ahmad bisa mendengarkan suara saya? Di YouTube-nya ada. Halo. Oh, oke. Tar. Wait. Mana ya? Mas Ahmad bisa mendengarkan suara saya? Oke, agak delay ya. Ada. Halo. Oh, oke. Tar. Wait. Masuk nih suara terdelay. Mana ya? Mas Ahmad bisa Gimana? mendengarkan suara saya? Oke, agak delay ya. Ada. Halo. Oh, oke. Tar. Oke, ini live YouTube terus.
Udah Mas. Sudah, siap-siap Mbak Ana. Oke. Oke. Oke, tadi bumpernya nggak kedengaran ya. Padahal kita muter bumpernya nih Mas Ahmad Munzizun ya, yang sekarang Oh, eh, live dari Kentucky, Amerika Serikat. Selamat pagi Mas, selamat malam ya waktu Amerika. pagi ya selamat malam juga di sini. Ya, ya. Di Makassar saat ini hari ini pagi ini hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, di Kentucky hari Kamis malam ya, Mas Ahmad. Kamis malam betul Mbak Ana. Ya, Kamis malam tanggal 13, jadi malam Jumat di Kentucky saat ini Amerika. Apa kabar Mas Ahmad? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Mas untuk waktunya. Waduh, saya dan kami semuanya di Makassar nih merasa sangat ini ya mengapresiasi waktunya untuk bisa meluangkan waktu sedikit. Saya yakin hari ini juga Mas Ahmad pasti banyak kesibukan, baru pulang kerja mungkin ya. Eh, dan ini akhirnya bisa nyambung komunikasi, DM-DM-an di Instagram, dan akhirnya bisa tersambung komunikasi. Agak surprise juga sih sebenarnya kemarin ternyata DM-nya dibalas. Terima kasih banyak ya Mas Ahmad untuk semua respon positifnya. Saya Silvana atau biasa dipanggil Anna saja, yang hari ini kita akan sama-sama diskusi, dan di Zoom juga bergabung teman-teman dari Bisnis Strategik Unhas ya S2, yang ini di sela-sela teman-teman lagi pada sibuk ujian, ada ujian hasil dan ujian tutup, dan ini hari ini diskusinya pasti akan sangat bermanfaat buat kami semuanya di Makassar khususnya, karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad pada saat penobatan gelar doktornya di North Carolina University kemarin itu memang cukup inspiratif. Dan Mas Ahmad waktu itu tahu nggak sih atau merasa nggak sih bahwa pidatonya saat itu memang dipersiapkan atau memang itu muncul secara ya secara responnya saja begitu, Mas Ahmad? Atau bisa menyapa dulu Mas Ahmad buat kami-kami yang ada di Makassar di Indonesia saat ini yang nantinya juga akan melihat lagi rekaman ataupun tayangan dari diskusi kita di pagi ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Ana dan Smart City Makassar. Satu kehormatan buat saya pribadi Ya. diundang di acara ini, di mana saya insya Allah bisa sharing sedikit tentang pengalaman saya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Izinkan saya menyapa semua teman-teman yang baik sekarang sedang hadir secara live, Ya. menonton secara live, maupun yang menonton nanti akan menonton rekamannya. Terkait tentang pertanyaan tadi tentang pidato saya waktu wisuda itu, memang itu sebetulnya saya tidak fully prepared. Saya sempat mencoba untuk menulis skrip karena ya waktu itu saya coba agak nunda-nunda gitu. Oh, Nanti jadi saya tunda-tunda untuk persiapin skripnya gitu. Jadi sampai kemudian udah pergi ke North Carolina, nyampe di Raleigh beberapa hari sebelum hari wisudanya. ya. Udah ketemu teman, kemudian foto-foto dan segala macam, akhirnya ketunda-tunda mulu. Akhirnya saya persiapin skrip, sebetulnya akhirnya nggak berencana persiapin skrip, tapi paling tidak saya menulis sesuatu. Nah, jadi begitu selesai saya tulis sebelum wisuda itu, jadi ada 2 wisuda.
wisuda Oh, pertama ya sebelum berangkat ke situ yang di tingkat universitas. Saya tulis sekitar ya 1 paragraf lah. Kemudian habis itu eh, siang nggak sempat makan siang, kemudian ini agak pontang-panting gitu ngurus segala macam. Saya sempat tulis juga di jalan gitu, karena sama teman. ya. Saya ketik di HP, di note gitu. Ya. Nah, begitu persis setelah saya habis nulis eh, sedikit skrip gitu, udah nggak ada waktu baca lagi. Jadi udah yang saya ingat cuma konsep nanti who I'm gonna thank, kemudian kira-kira isinya apa aja gitu. Yang kemudian oke lah, Bismillah. Yang penting saya ingin ekspresikan rasa syukur saya, rasa terima kasih saya, dan mudah-mudahan energi dari dalam diri saya ini kemudian tersalurkan kepada audiens yang kemudian mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu. Dan Ya. syukur-syukur kalau direkam gitu. Banyak yang akhirnya share ya video Alhamdulillah tersebut gitu. ya. Nah, saya juga nggak Ya, menyangka akan segitu viral ya. Begitu ini memang saya percaya bahwa akan ada banyak orang yang menonton, tapi nggak 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 nyangka bakal viral segitu viral gitu. iya, iya, iya. Mas, itu tepatnya tanggal berapa ya di bulan Mei itu? Tanggal 6 Mei, Mbak. Oh, 6 Mei ya, karena kami mengikutinya itu berarti videonya sudah sekitar seminggu setelah itu ya. Tanggal 6 Mei ya, Betul. acara tersebut ataupun penobatan Mas Ahmad saat itu ya. Itu butuh waktu berapa lama Mas Ahmad sudah ada di Amerika? 3-4 tahun. Ya, sebetulnya saya lulus kemarin Januari. Januari tanggal eh, Januari tanggal 5 saya sudah lulus, alhamdulillah. Lulus sidang akhir untuk S3. Tapi karena habis itu kan wisuda terdekat itu yang bulan Mei gitu. Sebetulnya ada wisuda sebelumnya tapi belum bulan Desember. Karena saya lulus Januari jadi nggak bisa ikut yang Desember. Iya, iya. So far saya jadi menyelesaikan sampai Januari kemarin 3,5 tahun, ditambah sampai Mei kemarin jadi 4 tahun. Sekarang so far sudah 4,5 tahun. 4,5 tahun. Oke. Mas Ahmad sebenarnya kalau ini mungkin sudah sering ditanyakan ke Mas Ahmad ya kalau mau flashback begitu ya. Kan di video itu katanya even Mas Ahmad sendiri bahasa Inggrisnya belepotan gitu kan, belum belum fasih gitu. Sementara salah satu syarat untuk scholarship ke luar negeri pasti bahasa Inggrisnya gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa teman juga sih sebenarnya saat ini yang sudah mulai apply untuk beasiswa ke luar negeri. Tantangannya memang di bahasa itu sendiri. Nah, ini bagaimana Mas Ahmad saat itu merasa sangat optimis dengan tantangan bahasa yang belum sempurna, kemudian tapi bisa nekat gitu, pokoknya maju aja dulu gitu. Gimana tuh Mas? Ya memang itulah pesan dan satu hal yang benar-benar ingin saya sampaikan terutama tentang keberanian dan tekad untuk kuliah ke luar negeri ya, khususnya yang ingin kuliah ke luar negeri. Jadi yang nggak pengen kuliah ke luar negeri saya nggak pernah paksa, dan saya nggak ingin memotivasi yang nggak ingin kuliah ke luar negeri gitu. Karena saya pernah ada kesan ada orang yang bilang ya saya nggak butuh kuliah ya, it's up to you gitu. Jadi cuma kalau teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, jangan sampai kemudian keinginan dan tekad serta impian itu tercegah hanya karena ada kendala bahasa gitu. Nah, saya memang ada kendala bahasa waktu itu 2014 saya ingin kuliah ke Australia, dan saya camkan dalam pikiran saya gitu, dalam alam bawah sadar saya malah gitu. Jadi kayak seolah saya nggak ada pilihan kecuali kuliah ke Australia. Bahkan saya nggak ingin cari kerja waktu itu. Jadi saya jobless, pontang-panting, ada dana dikit, awalnya ingin ingin kursus bahasa Inggris, tapi karena butuh dana untuk terjemah beberapa dokumen untuk
daftar beberapa program waktu itu yang sebetulnya juga gagal. Akhirnya nggak ada uang untuk kursus, ya udah saya coba belajar sendiri, belajar otodidak, dan Ya. alhamdulillah dipertemukan sama Allah dengan momentum beasiswa afirmasi LPDP, sama ada namanya English Language Training Assistance, yaitu dari Australia World Scholarship. Nah, jadi yang saya simpulkan adalah ketika ada keinginan dan tekad, kemudian impian dan harapan serta kepercayaan bahwa pasti akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut saya Tuhan itu ingin melihat keseriusan kita. Ya. Apa benar kita benar-benar pingin gitu. Dan waktu itu saya dipertemukan dengan beasiswa ini dengan jalan yang saya juga tidak sangka-sangka. Informasinya saya dapat misalnya ketika saya silaturahmi ke dosen saya setelah lulus, setelah sholat zuhur dari di musola pesetarakan Unram, dan itu setelah saya lulus, setelah saya wisuda gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang terencana, walaupun saya juga berencana untuk daftar beasiswa gitu. Awalnya memang ya tentunya tidak selancar sekarang ya. Sekarang juga nggak lancar-lancar amat. Saya juga pernah berpikir bahwa keterampilan bahasa saya barangkali tidak the best gitu. Kadang saya berpikir bahwa kayaknya keterampilan saya dalam bertutur kemudian merangkai kata-kata itu memang tidak seperti orator, tidak seperti public speaker yang lainnya. Tapi saya yakin dari waktu ke waktu itu pasti akan ada improvement gitu. Jadi Ya. learning by Tapi doing kok juga. videonya dengan yang cara yang sederhana, penyampaiannya simple, tapi terkesannya kan memang natural ya. Kemudian itu memang benar-benar keluar dari hati ya Mas Ahmad sendiri waktu itu, sehingga teman-teman di Indonesia merasa memang wah ini jadi satu inspirasi yang luar biasa begitu kan, dengan Alhamdulillah. Ya kalau saya disuruh lagi, ya barangkali saya nggak bisa kayak gitu karena momentumnya beda gitu. ya. Mas, itu waktu dapat informasi untuk beasiswa ke luar negeri tadi kan katanya meskipun merencanakan tapi datanya tidak terencana seperti itu kan. Waktu itu dapat informasinya ketika di Indonesia atau waktu lagi menyelesaikan S2? Beasiswa yang ke Amerika atau yang ke Ke Amerika. Di kalau S2-nya yang beasiswa juga ya? I was talking about yang S2 tadi yang Oh, apa S2. Oke. kalau yang ke Amerika itu saya sudah tahu sebelum ini, Oh, cuma itu juga ajakan teman gitu. Jadi makanya saya benar-benar mengapresiasi kehadiran teman-teman, orang-orang yang mendukung saya di sekeliling saya, karena banyak life decision, ya. apa yang saya putuskan ke depannya itu banyak tergantung juga dari saran dari teman-teman, kemudian bantuan dari teman-teman. Termasuk untuk yang berangkat S3 ini, jadi ada teman yang waktu itu kuliah juga di Australia, sering belajar sama dia. Saya juga kalau lagi ini ada program yang sama sering diingatkan kalau nunda-nunda gitu. Terus ini bahkan saya pernah dikurung di apartemennya karena proposal saya nggak jadi-jadi. Akhirnya saya dikurung sampai jadi 2 hari gitu. Nah, teman itulah yang kemudian ngajak saya daftar Fulbright ini gitu. Karena kita udah sama-sama lulus, S3 ini lulus Fulbright. gitu. Betul. Ya, oke. Jadi gitu sih. Ya, mengapa pilihannya itu ya, peternakan ya kalau nggak salah? Iya, peternakan. S2 juga Fokusnya peternakan ya? di equine science itu, ilmu ya peternakan kuda lah, ilmu tentang kuda. Itu dari S2 juga ngambil S1, S2 memang secara linear ngambil itu peternakan. Kalau S1-nya ilmu produksi ternak tuh. Oh, S2-nya sudah menjurus ke yang tentang kuda, kemudian S3-nya juga tentang kuda. Kok kuda ya, Mas Ahmad? Betul. Ya, Ya, karena memang dari kecil saya oke. banyak berinteraksi dengan kuda, banyak melihara kuda. Jadi
inspirasinya dari situ. Oh. Saya ingin ya berterima kasih lah dengan hadirnya cerita hidup yang seperti itu gitu. Ya, saya nggak terlalu pikirkan. I didn't really care about how much money I could make in the future. Ada yang profesor yang bilang Ini kurang familiar ya. kuda ini bukan komoditi utama di Indonesia gitu. Ngapain ambil kuda gitu? Nah, Ya saya bilang this is what I want to study gitu. Iya kan, benar-benar kalau dilihat dari pemikiran sebagian orang mungkin ada hal seperti itu kan, bilang kok ngambil kuda ya, itu kan sesuatu yang mungkin kurang, itu memang benar kurang mendatangkan banyak penghasilan, seperti itu, kurang familiar gitu kan, bukan suatu ternak yang utama misalnya kayak gitu ya di Indonesia, Mas Selamat. Jadi mungkin kalau buat kami nih ya, yang belum pernah merasakan untuk hidup dan tinggal di luar negeri, dan kemudian sedang berencana juga untuk, ya siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri, hal yang ya ini pertanyaannya sangat itu ya common untuk pertanyaan bahwa ya nanti di luar negeri akan bagaimana ya kitanya gitu, adaptasi dan lain sebagainya. Karena Mas Ahmad sendiri kan ini dari sudut pandang Mas Ahmad sendiri, karena yang memang sudah bercita-cita dari awal, kemudian akhirnya terbuka kesempatan. Kan Mas Ahmad sendiri pasti punya preparation ya, yang sebelum harus berangkat itu, meskipun belum tahu nih jadi berangkat apa enggak nih gitu. Ya sebetulnya jangan dipikirkan terlalu kompleks gitu. Sebetulnya simple aja gitu. Jadi the things that make life easier gitu adalah terhubungnya kita dengan komunitas-komunitas. Jadi begitu kita ke luar negeri, itu automatically kita pasti terhubung dengan teman-teman Indonesia yang di situ. Baik mahasiswa Indonesia maupun para residents, jadi orang-orang Indonesia yang sudah menetap di sini atau sudah tinggal lama. Kemudian yang kedua, ada komunitas Muslim gitu, yang bagi yang Muslim. Kemudian di kampus ada komunitas, ya paling tidak orang-orang yang di departemen kita, atau kadang-kadang kita juga ketemu sama mahasiswa-mahasiswa lain di acara-acara tertentu. Biasanya ada acara orientation day, acara orientation week, kemudian di situ kita coba berinteraksi dengan mahasiswa yang lain. Ternyata misalnya ada mahasiswa lain yang juga punya kegiatan yang kesukaan yang sama misalnya gitu. Things like that. Jadi the fact that kita bisa terhubung dengan orang-orang di situ. Jadi misalnya kalau untuk settle ya, biasanya teman-teman Indonesia itu pasti akan bantu kita untuk settle, ngangkat barang, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk di kamar, di apartemen, ranjang, kasur, meja, segala macam itu pasti bakal dibantu gitu. Walaupun kita juga nggak perlu expect mereka untuk bantu, tapi yang saya maksud adalah terkoneksinya kita dengan orang-orang ini, kemudian membuat tempat itu seolah kita sudah tinggal lama di situ gitu. Ya, sounds good. Jadi itu masalah sosial lah. Kalau kemudian tentang masalah adaptasi tentang perkuliahan, ya tentunya kalau awal-awal baru mulai itu pasti ada sesuatu yang misalnya kayak perkuliahan yang kita tidak bisa langsung ngerti gitu, karena ada bahasa-bahasa yang bersifat teknikal sesuai dengan topik yang dibahas misalnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena zaman sekarang kan ada istilahnya Blackboard, Moodle, kemudian jadi kuliahnya itu direkam, nanti kemudian kita bisa menonton slide-nya dalam bentuk video gitu. Jadi ada suaranya juga, kemudian bahkan ada video di sampingnya juga ada video kitanya di kelas sama dosennya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak dipahami, kita bisa putar lagi. Bahkan ada yang punya skrip juga gitu. Jadi it's been so much easier. Mesti memang standar seperti apa ya, Mas Ahmad?
sebelum ke sana gitu. Karena kemarin ada yang lulus LPDP juga kan. Terus waktu nanya, kapan berangkat? Belum, lagi masih ini dulu kursus bahasa Inggris, les bahasa Inggris gitu. Sebenarnya standarnya sampai tingkatan apa ya untuk Jadi bahasa untuk komunikasi? berangkat itu sebetulnya kita nggak perlu misalnya kalau IELTS. Jadi IELTS itu ada mulai dari 0 sampai 9 ya. Kalau native speaker itu 9 lah. Yang kita butuhkan untuk ke luar negeri kayak misalnya ke Australia itu cuma 6,5. Ada istilahnya TOEFL IBT juga untuk eh, ke Amerika, itu dari 90, di atas 90 sampai yang paling banyak itu 120. 90-90-an itu sudah cukup. Jadi sebetulnya nggak mesti perfect. Ya Ya, nanti sambil jalan kita perbaiki gitu. Waktu saya ke Australia juga masih belepotan saya bahasa Inggris. Di sini juga saya bilang masih belepotan juga sih. Cuma yang saya harapkan itu adalah adanya improvement gitu. iya, iya. Oke, sekarang mau tahu juga nih mungkin ya teman-teman di sini setelah kemarin Mas Ahmad sekarang aktivitasnya di sana apa nih sekarang? Eh, saya lagi magang di sini di peternakan kuda. Jadi eh, Oh, iya, jadi masih ngurus kuda seperti waktu kecil dulu, cuma bentuk peternakannya beda gitu. Jadi saya pengen ada experience ya. eh, ngurus kuda di sini ya. Jadi kesehariannya sampai at least sampai Desember ya, ya itu dulu lah. Nanti Yang setelah itu kedepannya pulang kampung. we'll see. Ya, rencananya pulang kampung atau gimana? Atau ke Indonesia lagi? Balik ke Ini masih Indonesia? sebenarnya masih istikharah ya, masih konsolidasi. Oke. Tapi Jadi orang tua mengharapkan apa sebenarnya ya Kak Mas Ahmad selalu lulus kuliah ini untuk balik? orang tua selalu selalu bilang mana yang terbaik saja gitu. Eh, orang orang tua akan selalu mendukung gitu. Jadi alhamdulillah orang tua saya sangat open minded gitu. Jadi either saya pulang ataupun kalau ada opportunity di sini Ya. juga they don't really mind it. Eh, Tapi Mas Ahmad sendiri prefernya balik atau tetap stay aja di sana mungkin karena di Amerika bisa lebih terbuka opportunity-nya untuk berkarir atau ingin mengembangkan ada keinginan untuk pulang kampung. saya sebetulnya jadi dua-duanya adalah dua hal yang exciting gitu. Saya juga semangat untuk pulang, tapi di sini juga ada banyak opportunities. Jadi itu yang kemudian apa namanya eh, jadi dua hal yang apa namanya berseberangan gitu. Jadi eh, yang awalnya sih kalau di podcast sebelumnya saya bilang, I mean saya memang punya cita-cita. Saya pengen lihat bahwa di Indonesia itu ada pusat riset kuda, kemudian saya ingin at least berkontribusi terhadap paling tidak kalau bukan untuk komunitas Indonesia secara general di seluruh Indonesia, ya paling tidak di komunitas yang bisa saya in touch gitu, yaitu komunitas pecinta kuda gitu. Di Indonesia di NTB kita punya pecinta kuda yang kayak misalnya lintasan pacuan kuda kita perlu dibenahi sistemnya segala macam. Ya Oh, hal-hal barangkali hal-hal kecil seperti itu yang yang bisa saya sentuh. Kemudian eh, mengedukasi masyarakat lokal tentang bagaimana kemudian merawat kuda, kemudian pakan dan segala macam. Yang masalah karir itu juga satu hal yang apa namanya saya masih mencoba menentukan pilihan ya. di mana sebetulnya kalau mengajar saya memang suka ini ya, suka orasi, suka mengajar, suka ini, cuma eh, ini juga saya masih konsolidasi dalam diri saya gitu. Apakah saya akan ambil path itu kemudian dan fokus di situ, ataukah saya kemudian
akan menjadi orang yang lebih apa namanya, lebih bebas untuk kesana kemari gitu. Iya. Tapi di Indonesia waktu Mas Ahmad mengambil spesialisasi ternak ya, berarti ternak kuda ya waktu masih S1 waktu itu. Itu di mana Mas Ahmad? Di Universitas S1 Mataram, di Mataram ya. betul. Oh oke, iya iya. Nah menurut Mas Ahmad sendiri sebenarnya kalau di Indonesia hal-hal yang seperti apa khususnya ya di lingkup ternak kuda ini yang mesti diperhatikan atau belum memang tersentuh sama sekali? Jadi saya kemarin salah satu penelitian untuk disertasi saya itu tentang, ya penelitian sederhana sih sebetulnya. Jadi saya keliling ke para peternak dan pencinta kuda, terutama yang ternak kuda pacu. Itu yang saya temuin, mereka itu nggak ada yang ngasih pakan, eh, misalnya kalau dari segi pakan ya, nggak ada yang kasih pakan itu pakan yang sudah terhitung, ini kudanya nanti dapat berapa, kuda kayak Oh, misalnya protein, apa, mineral segala macamnya apa, kayak misalnya awareness tentang pentingnya mineral, kemudian garam, dan itu sama sekali tidak saya temukan di situ. oke. Em, Kemudian eh, misalnya tentang horse welfare, ya welfare ya tentunya pastinya mereka concern juga sih. Jadi ya tentunya mereka juga menginginkan kudanya happy, kudanya ini gitu. Cuma eh, perlu kita kayak kembangkan, misalnya ada standar-standar tertentu yang kemudian menjamin kesehatan dan kesejahteraan kuda, dan Iya, tentunya juga keamanan ya. Misalnya kita punya pacuan kuda di situ, tapi eh, arena, kemudian fasilitas-fasilitas dan sistemnya juga belum menjamin. Kayak misalnya kalau ada kecelakaan, kemudian eh, ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu eh, masih belum terlihat akan teratasi dengan sepenuhnya gitu, secepat mungkin gitu. Jadi iya, hal-hal iya. seperti itulah. Oke, iya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kalau di Mataram ya, Mataram memang populasi kuda mungkin lebih banyak di sana ya, Mas Ahmad ya, dibanding wilayah di Indonesia lainnya ya. Tapi Di kalau yang NTB, NTT ya. Kalau di NTB ya Sumbawa pastinya lebih lebih banyak ya. banyak ya. Em, Kemudian di NTT, di Sumba tentunya. Ya. Oke, ya Mas Ahmad, kalau dibanding Indonesia dengan Amerika ya tentunya ya, kalau Mas Ahmad sendiri melihat ini dari segi perhatian dari government-nya sendiri, karena kalau di Indonesia mungkin karena kuda bukan merupakan salah satu Ya, ternak yang cukup cukup apa ya, cukup besar ya begitu untuk populasinya ya mungkin ya Mas Ahmad di ya. Indonesia. Kalau dilihat dari segi perbandingan itu sebenarnya ini will-nya dari government sendiri di Amerika itu seberapa besar untuk ternak ini, untuk pengembangan, untuk hal-hal yang mungkin di Indonesia itu belum terlalu diperhatikan, lebih karena memang ternak kuda mungkin masih dilakukan secara tradisional ya mungkin ya Mas Ahmad, ternak. Betul. Jadi memang kalau di Amerika ini juga ada involvement para donatur, involvement orang-orang kaya juga ya. Oh, Dulu satu hal yang misalnya berbeda dari Indonesia juga, misalnya kalau di Amerika, di sini horse slaughtering house, rumah potong kudanya itu semua sudah ditutup sejak 2007 atau 2009 gitu. Jadi sudah nggak boleh ada pemotongan kuda lagi di sini. Karena wah, kuda itu dianggap sebagai companion animals, kayak misalnya anjing, kucing, ya, pets gitu. Em, jadi seolah haram kalau untuk motong kuda di sini gitu. Walaupun itu juga menuai ada banyak masalah, kayak misalnya unwanted horses, kemudian kuda-kuda yang diterlantarkan karena memang eh, nggak bisa di
afford lagi untuk melihara gitu dan seterusnya. Tapi ya paling tidak itulah yang bisa di highlight. Kemudian mereka juga punya regulasi. Jadi ada regulasi di masing-masing komunitas. Itu misalnya ada komunitas kuda thoroughbred. Jadi setiap breed itu ada ininya, grupnya, kayak misalnya thoroughbred horses, kemudian quarter horses. Jadi gimana caranya supaya tetap terdaftar sebagai kuda thoroughbred, kuda quarter horses, American quarter horses. Industrinya juga sangat besar gitu, dan industri-industri ini mereka punya standar-standar yang ketat, kayak misalnya industri breeding ya. Breeding Industrinya kuda itu itu gimana? untuk lebih memanfaatkan populasi ataupun ternak ini untuk apa ya, Mas? Untuk pacuan atau untuk hal lain? Ada ini untuk pacuan. Jadi kalau thoroughbred horses itu Ya. nanti jadi industrinya sangat sangat unexpected kayak unbelievably big gitu. Jadi sebagai contoh misalnya kuda-kuda yang juara ini biasanya akan jadi stallion, akan jadi stud nanti. Nah, nanti kemudian orang-orang yang punya indukan akan bayar ke mereka. Ya. Bahkan sekali live cover gitu, kalau thoroughbred itu harus live cover, jadi nggak boleh artificial insemination. Inseminasi buatan nggak diperbolehkan di thoroughbred industri. Ya itu maksud saya salah satu regulasi yang ketat gitu. Satu kali itu biasanya itu bisa, kalau dirupiahkan ya, kalau dolarnya itu bisa dari 5.000 sampai 250.000 US dollar. Jadi bahkan sampai sekitar berapa itu, miliaran Indonesian rupiah gitu hanya untuk mengawinkan kuda gitu. Jadi saking industrinya sudah besar, tapi benar-benar terregulasi gitu, dan komunitasnya besar. Kayak misalnya pacuan-pacuannya juga yang mendunia, kemudian itu juga ada, tidak cuma karena support dari pemerintah, tapi orang-orang para milioner, kemudian orang-orang kaya itu juga mereka membackup semua program ini gitu. Oke, iya, luar biasa ya, Mas Ahmad. Jadi memang peluang karirnya bisa lebih terbuka luas ya di sana ya, Mas Ahmad. Mas, ini ada satu kalimat kali ya. Ini kita mau menjelang akhir nih. Masih banyak sebenarnya, tapi waktunya sudah di ujung waktu untuk diskusi hari ini. Mas Ahmad kan sempat sebut be thankful of who you are and be optimistic, itu kan ya yang di highlight oleh netizen pada saat Mas Ahmad menyampaikan pidato pada saat pengukuhan dokternya ya kalau nggak salah. Itu memang muncul tadi ya kan, secara respon Mas Ahmad saja ketika merencanakan hal-hal seperti itu, malah akhirnya yang muncul apa saja yang ada di ingatan Mas Ahmad. Mas Ahmad kalau ingin menyampaikan terima kasih lagi pada saat yang disampaikan itu, apa sih yang Mas Ahmad ingin sampaikan kepada kita di sini, kepada Indonesia di sini, kepada teman-teman di Indonesia, kepada orang-orang yang sudah mendukung Mas Ahmad? Ya, saya benar-benar berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari, terutama menjadi bagian kecil dari bangsa Indonesia yang besar. Ada yang bilang bahwa sekarang Indonesia bangga memiliki saya. Tapi sebetulnya sayalah yang bangga memiliki Indonesia. Dan tentunya kata-kata saya tidak akan pernah mewakili rasa terima kasih saya kepada semua orang-orang yang telah mendukung, membantu saya, dan tentunya kadang saya juga ingin selalu mengajarkan diri saya untuk tetap rendah hati, tetap menjadi orang yang berterima kasih, karena
tentunya sukses apapun itu kadang tidak cuma karena hasil dari jerih payah kita sendiri. Barangkali sukses kita itu adalah hasil dari doa orang yang di samping kita, doa orang yang di belakang kita, doa orang yang mengharapkan kesuksesan kita gitu. Yang barangkali kita juga tidak tahu bahwa ternyata kita didoakan, ternyata kita diharapkan gitu. Ya, benar. Terima kasih banyak nih Mas Ahmad. Ada yang mau bertanya, coba kita cek dulu. Silakan ya teman-teman. Mungkin kalau ingin bertanya bisa angkat tangan, angkat tangan. Mas Ahmad, tapi saat ini saya lihat juga ya di Instagramnya Mas Ahmad tuh sedikit aja nih Mas sekarang aktivitasnya juga banyak di masjid, banyak khutbah sana. Itu juga benar ya sekarang seperti itu. Iya, jadi karena di sini ada ya seperti yang saya bilang tadi, jadi kita juga terhubung dengan komunitas-komunitas termasuk komunitas Muslim di sini, dan alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan untuk berkhutbah juga, kayak misalnya sekali dalam ya berapa waktu lah, mungkin sekali sebulan atau tergantung kalau misalnya nggak ada ini yang akan khutbah nanti dihubungi gitu. Jadi ya. Ini besok di Jumat ada rencana untuk khutbah lagi Mas di waktu Amerika ya? Kalau besok enggak. Saya kalau yang Jumat ini saya enggak. Oh gitu. Tapi berapa Jumat ke depan? Oh iya. Ada yang ingin masuk, Mas Sulaiman, silakan. Ya, halo. Dengar? Sedikit ya. Dengar? Halo, Kak Ahmad Munjizun. Ya, bisa disebutkan. Mas Sulaiman. Perkenalkan, saya Sulaiman. Saya lulusan S1 Universitas Fajar Makassar. Dengar? Ya, silakan. Ini Mas, saya mau bertanya, kira-kira ada tidak titik di mana Mas Munjizun ini istilahnya kayak merasa, wah, saya kayaknya mau menyerah begitu, istilahnya tiba-tiba ada di titik terendahnya gitu. Kalau misalnya ada apa yang Mas lakukan itu? Karena kadang saya juga biasa merasa begitu, kadang mau menyerah begitu. Oke, mungkin ya. Mas Sulaiman lulusnya tahun berapa? Saya lulus. Lulus yang siapa maksudnya? Ya, Mas Sulaiman. Mas Sulaiman ini lulus tahun berapa? 2022. Oke, baru 2022. Oke, terima kasih ya. Ya, poinnya sudah kita dapat. Jadi kalau Mas Ahmad ini pernah nggak sih merasa ada di titik terendah, kemudian kayak give up, tidak mau lanjut lagi gitu. Kalau pada saat hal-hal seperti itu, apa yang dilakukan untuk bisa memotivasi lagi? Ya pernah dan sering tentunya. Jadi makanya I come up with those motivational words. Kemudian, saya ingin memotivasi teman-teman juga, karena itu juga memang adalah sesuatu yang datang dari pengalaman saya pribadi. Barangkali teman-teman melihat bahwa saya selalu up, saya selalu termotivasi, saya selalu semangat. Tidak, sebetulnya tantangan itu selalu datang setiap hari. Bisikan-bisikan seperti you cannot do this, you cannot do that, you are not worth it, dan seterusnya. Itu bisikan-bisikan seperti itu selalu ada, selalu datang tiap hari, tiap jam. Pasti akan ada sesuatu yang kemudian kalau kita pikir, kayaknya saya kurang beruntung, kayaknya orang itu lebih baik dari saya, dan seterusnya. Tendency to compare ourselves with other people. Apalagi lebih-lebih sekarang kalau kita scroll down di sosial media, di Instagram segala macam, itu we are very prone and vulnerable to compare ourselves with others gitu. Tapi sekarang apakah kemudian kita akan membiarkan diri kita terpengaruh dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Ataukah kemudian kita yang ingin menjadi asbab lingkungan kita menjadi positif gitu?
itulah yang kemudian terus saya tanamkan gitu. Kalau saya lagi down, ya udah, kalau memang kita perlu menangis ya menangislah gitu. Kalau kita perlu berteriak ya berteriaklah. Tetapi jangan sampai berhenti gitu. Jangan sampai berhenti mengejar apa yang kita ingin kejar. Apakah pernah saya kemudian berada pada titik terendah? Salah satu contohnya misalnya kemarin saja akhir 2021 awal 2022 saya sampai kemudian salah satu opsinya adalah saya tidak lanjut kuliah. Saya tidak lanjutkan S3. Kenapa? Karena pada saat yang sama ada masalah dari kanan, kiri, depan, belakang, masalah akademik, masalah itu, masalah ini, yang kemudian happening at the same time gitu, kayak kerasa didobrak gitu. Kenapa mesti datang pada saat yang sama gitu? Dan pertanyaan yang besar kadang-kadang yang perlu kita hindari itu adalah pertanyaan yang kemudian kita bilang pada diri atau kita bilang pada Tuhan, kenapa mesti saya yang harus menghadapi ini gitu. Dan itu adalah pertanyaan yang mestinya kita gunakan either untuk terus maju atau terus akan kemudian kita berhenti. Kalau ada pertanyaan kenapa mesti saya, ya jawabannya adalah ya barangkali Allah menginginkan saya untuk menjadi orang yang lebih maju, orang yang lebih besar, orang yang lebih mampu untuk menghandle situasi ini. Karena barangkali Allah tidak percaya pada orang lain untuk menghandle masalah ini, tapi Allah percayanya kepada saya gitu. Spesial ya, you are special berarti. Betul. Jadi kalau kita ditimpa tantangan itu, kita harus merasa spesial karena ya my story is unique and my story is no other people would have it. Iya, gitu ya. Sulaiman ya, demikian ya. Mudah-mudahan Mas Sulaiman. Jadi ya kalau ada misalnya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri, ya no matter in what point your English is right now, bahasa Inggris itu bukan satu-satunya yang menjadi penentu, tapi memang bahasa Inggris itu harus benar-benar ready supaya yang kualitas-kualitas yang lain itu juga bisa kita persiapkan. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Sulaiman untuk waktunya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah di penghujung acara diskusi kita di pagi ini. Kami berharap sih nanti ke depan bisa ada diskusi lagi lanjutan, atau mungkin Mas Ahmad bisa ngasih kami lagi quotation untuk lebih memotivasi anak muda atau para muda di Makassar ini yang ingin melanjutkan sekolah atau ingin memotivasi dirinya sendiri ya. Jangan lupa ya untuk Smart City People bisa ke akun Instagramnya Mas Ahmad ya, Pak Ahmad_Munzizun ya kalau nggak salah untuk Instagramnya. Karena saya juga melihat beberapa waktu terakhir ini memang cukup bisa memotivasi diri. Baik Mas, di akhir ini kebersamaan kita mungkin Mas Ahmad ada pesan lagi kepada kami semuanya yang sedang menyaksikan atau nanti juga akan menyaksikan perbincangan ataupun diskusi kita di pagi ini. Silakan Mas. Barangkali yang ingin saya katakan di akhir perbincangan ini adalah bahwa ketika kita punya impian, hadirkan Tuhan di situ, hadirkan Allah di situ, supaya kita bisa percaya. At the same time kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan semua ini. Tapi yang maha mampu itu adalah yang kemudian akan memampukan kita sampai pada titik itu. Jangan sampai kemudian kegagalan kita di masa lalu itu membuat kita terus percaya bahwa kita di masa depan dan sekarang justru juga tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Yakinlah bahwa kita terus berproses, kita terus menjadi lebih baik, dan dengan terus berproses dan berkapasitasi, insya Allah hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya dan tidak bisa kita gapai sebelumnya, insya Allah akan menjadi bisa, dan insya Allah hal-hal yang kita impikan akan terwujud dan menjadi nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita semua. Amin.
Terima kasih banyak Mas Ahmad ya untuk waktunya dari Amerika, Kentucky, Amerika di malam Jumat waktu Kentucky dan di Makassar hari Jumat pagi jam 9.10 ini kita sudah menyelesaikan diskusi inspiratif di hari ini. Kami sangat berterima kasih. Salam dari semua yang ada di Makassar untuk Mas Ahmad sehat selalu terus memberikan Amin. inspirasi dimanapun berada ya Mas. Amin. Ya, Ya, sampai terakhir jumpa. saya ke Sulawesi waktu itu Oke, pernah 2000, ya? ya pernah 2018 alhamdulillah. Oh, oke. Saat ini di Makassar lagi ada pertemuan pemerintah daerah, pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI ke-16 yang hari ini penutupannya. Jadi lagi berkumpul sekitar 98 kepala daerah di seluruh Indonesia. Insya Eh, Allah. hari ini ada penutupannya. Nanti kapan-kapan bisa ke Makassar lagi ya, Mas Ahmad, Insya kalau Allah. Insya Allah. ya bisa di sini ada salah satu daerah yang mungkin jadi penghasil ataupun ternak kuda yang banyak itu adalah di Kabupaten Jeneponto. Jadi kurang lebih 1 jam dari Makassar ya, 1 sampai 2 jam mungkin ya. Ya dari Makassar itu adalah sebuah kabupaten yang produksi ataupun populasi ternak kudanya lebih merupakan sentra untuk pengembangan kuda di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan. Sangat menarik insya Allah. Ya, Mudah-mudahan berkesempatan ke situ. ya, ya, ditunggu ya, Mas. Nanti kontak-kontakan kami di Smart City Makassar jika akan ke Makassar. Salam ya, Mas Ahmad, buat Insya Allah. semua teman-temannya dan komunitasnya, koleganya di sana. Dan semoga Mas Ahmad bisa tetap terus menginspirasi kami yang ada di Indonesia, Amin. khususnya di Amin. Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Mbak Ana dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih. Terima kasih teman-teman yang ada yang mengikuti Zoom. Terima kasih, Buat Kak. ya Mardia, buat Krisna. Wah, Krisna jauh sekali nih dari Toraja ya. Terima kasih ya dan siap-siap untuk YouTube Smart City Makassar official nanti ya. Bisa ditengok lagi di sana. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Saya Silvana Roslin Dugio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.